Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini semuanya semoga diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita semua dapat menjalankan hak dan kewajiban kita semua, yakni belajar. Namun sebelumnya saya mohon maaf untuk pagi hari ini akan yaitu memberi pelajaran pada anak-anak semua, yaitu melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang wudhu atau bersuci. Anak-anak semua masih semangat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat kalian bisa yaitu membawa nanti kalau sudah waktunya kita membahas tentang wudhu atau bersuci, mudah-mudahan bisa semangat semua. Semangat ya. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai wudhu. Definisinya, keutamaan, rukun, sunnah, tata cara wudhu, yang membatalkan wudhu, wajib wudhu, dan sunnah wudhu. Sekarang kita jelaskan definisi wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus. Kewajibannya ditetapkan dengan firman Allah dan hadis Nabi yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antaramu jika berhadas sehingga berwudu. Hadis riwayat As-Saikhoni. Keutamaan wudu. Abu Hurairah radhiyallahu an telah merilis tentang keutamaan wudu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku tunjukkan kepadamu tentang amal yang menghapus kesalahan dan meninggikan kedudukan. Mereka menjawab, mau Rasulullah, sabda Nabi, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat. Hadis riwayat Malik, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Ribat adalah keterikatan diri di jalan Allah, yang artinya membiasakan wudhu dengan menyempurnakannya dan beribadah menyamai jihad fi sabilillah. Rukun wudhu. 1. Membasuh muka. Para ulama membatasinya mulai dari batas tumbuh rambut sampai bawah dagu, dari telinga ke telinga. 2. Membasuh kedua tangan sampai ke siku, yaitu pergelangan lengan. 3. Mengusap kepala keseluruhannya menurut Imam Malik dan Ahmad, sebagiannya menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. 4. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki
sesuai dengan sabda Nabi kepada orang yang hanya mengusap kakinya, celaka bagi kaki yang tidak dibasuh. Ia diancam neraka. Muttafaq alaih. 5. Niat. Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad, sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Muttafaq alaih. Dan untuk membedakan antara ibadah dari kebiasaan, dan tidak disyaratkan melafalkan niat, karena niat itu berada di hati. 6. Tertib berurutan, yaitu dimulai dari membasuh muka, tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Hal ini sunnah hukumnya menurut Abu Hanifah dan Malikiyah. Sunnah wudhu. 1. Membaca basmalah. 2. Bersiwak. 3. Membasuh 2 telapak tangan 3 kali basuhan di awal wudhu. 4. Berkumur, menghisap air ke hidung dan menyeburkannya keluar. 5. Mensela-sela jenggot dari jari. 6. Mengulang 3 kali basuhan. 7. Mulai dari sisi kanan sebelum yang kiri. 8. Menggosok, yaitu menggerakkan tangan ke anggota badan ketika mengairi atau sesudahnya. 9. Mengusap 2 telinga. 10. Membasuh bagian depan kepala dan memperpanjang basuhan di atas siku dan mata kaki. 11. Berdoa setelah wudhu. Cara berwudhu. Dari Humran, mantan budak Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Utsman minta diambilkan air wudhu. Kemudian ia basuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian berkumur, menghisap air ke hidung, menyeburkannya, lalu membasuh mukanya 3 kali. Membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki 3 kali. Dan yang kiri seperti itu. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Muttafaq alaih. Yang membatalkan wudu. 1. Tidur lelap yang tidak menyisakan daya ingat. 2. Hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk, atau obat. Karena hal ini menyerupai tidur dari sisi hilangnya kesadaran. 3. Menyentuh kemaluan tanpa sekat. Membatalkan wudhu menurut Syafi'i dan Ahmad seperti dalam hadis Busrah radhiyallahu an. 4. Menyentuh lawan jenis atau bersalaman membatalkan wudhu menurut Syafi'iyah. Wajib berwudhu. 1. Untuk sholat, baik sholat fardu maupun sunnah, bahkan sholat jenazah. 2. Tawaf di Ka'bah,
3. Menyentuh mushaf. Sunnah berwudu. 1. Ketika zikrullah. 2. Ketika hendak tidur. 3. Bagi orang yang junub yang hendak makan, minum, mengulangi hubungan seksual atau tidur. 4. Disunahkan pula ketika memulai mandi, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an. 5. Disunahkan pula memperbarui wudu setiap sholat, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan kebanyakan ulama hadis. Demikianlah penjelasan tentang wudu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.